Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Hari ini kita akan presentasikan untuk sintaks dasar Python ya, dari kelompok 4 ya, kelompok 4 teknik geologi. Oke. Untuk mempersingkat waktu silahkan dimulai untuk presentasinya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Friski Julia Subianto dari kelas Teknik Geologi 2017. Kemudian saya Deswandi dari Teknik Geologi 2017. Saya Nudin dari PG 2018. Kami akan mempresentasikan tentang sintak pada Python. Oke, langsung saja yang pertama. Setiap bahasa pemrograman memiliki penulisan sintaks atau kode yang berbeda-beda, meskipun ada beberapa yang hampir sama. Begitu juga penulisan sintaks Python yang memiliki teknik penulisan tersendiri. Next. 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 Oke, sintaks dasar Python. Python dikenal dengan bahasa yang memiliki kode program yang sederhana dan mudah untuk dipahami, sesuai dengan filosofi yang terdapat di PIP 20, yaitu sintaks bahasa Python yang mudah dibaca dan dipahami. Next. Penulisan sintaks dasar Python. Jika dibandingkan bahasa pemrograman C++, Java, Pascal, dan sebagainya, Python memiliki kode yang lebih sederhana. Coba perhatikan contoh dan kode pemrograman berikut yang menggunakan jenis bahasa pemrograman yang berbeda. Jadi bisa dilihat sendiri pada gambar di sebelah kanan. Di situ ada contoh-contoh dari program kode pemrograman yang kita bisa lihat di sini yang ada contoh dari ini include, baru contoh dari Java, kemudian contoh dari Python. Nah, dari contoh-contoh di sini kode bahasa yang paling mudah dipahami atau paling sederhana itu Python, karena Python hanya 2 baris, sedangkan yang lain lebih dari 2 baris, bahkan itu ada sampai 8 baris dan 7 baris. Kemudian next, Des. Statement di Python. Statement merupakan semua baris perintah A sama dengan dua muzani. Kedua, A adalah statement penugasan dengan nilai di dalamnya muzani. Selain statement penugasan, ada juga statement pengecekan, yaitu if, dan perulangan, yaitu for, dan lain-lain berikut. Berikut contoh penulisan statement yang digunakan dalam bahasa Python. Seperti pada contoh di samping. Seperti pada contoh di samping. Pada penulisan Python hanya terdiri dari 2 baris. Next. Aturan umum penulisan sintaks Python. Bahasa Python menganggap tidak menuntut banyak aturan dalam penulisan kode. Hanya saja memang ada beberapa aturan yang dalam penulisan sintaks, yaitu yang pertama case sensitive, yang kedua baris perintah, dan yang ketiga boleh menggunakan tanda petik 1, 2, dan 3. Seperti pada contoh pada dia tidak seperti pada
seperti include paket banyak banyak kode seperti pagar, tidak sama seperti itu yang menggunakan tanda dengan bisa dilihat di contoh pada gambar kedua. Itu adalah bentuk dari sistem penulisan Python. Next, Ainudin. Komentar pada Python. Sama halnya dengan bahasa pemrograman lainnya tentang komentar. Fungsinya untuk memberikan keterangan untuk kode tertentu. Fungsi lainnya, ketika sedang mencari error pada sebuah aplikasi, pada bahasa Python, komentar ditandai dengan tanda pagar, koma. Komentar tidak akan diproses oleh Python. Dia seperti ini. Jadi samping. Ini komentar dulu. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan, Pak. Ya, oke, terima kasih. Jadi itu untuk sintaks pada Python. Coba yang tadi slide yang ada tiga bahasa tadi. Nah ini, yang paling atas tuh adalah bahasa C++ ya. Jadi intinya itu dari 3 contoh ini ada atas, bawah, ada setengah sama bawah, itu hasilnya sama. Hasilnya yaitu ketika di running, ketika dijalankan, hasil dari program ini cuman satu, keluar kata hello world yang seperti di tulisan warna hijau ya. Cuman satu seperti itu ya. Jadi tapi sintaksnya beda. Ini sintaks namanya ya, sintaks C yang di atas. Oh begitu toh cara membuat hello world di bahasa C yang paling atas. Yang di tengah itu bahasa Java. Oh begini cara membuat kata hello world di Java. Oh, ribet kan sama C. Coba lihat Python. Python cuma seperti itu. Python. Ingat tanda pagar di Python berarti komen. Ya, komen artinya dia tidak termasuk dalam codingan. Lihat yang tanda orange lah itu. Kalau Java dia garis miringnya 2 ya, itu tanda komennya, dia tidak masuk. Sedangkan kalau yang di atas ini yang C tanda pagar bukan berarti komen, dia sebagai library ya, tapi masih masuk itu. Nah, coba lihat Python, cuma satu baris sebenarnya. Abaikan yang baris pertama yang Python di paling atas itu kan cuma komen, dia nggak masuk dalam hitungan. Jadi ketika nanti di running tetap cuma hello world ya, seperti itu. Nah, itulah sesimpel itu bahasa Python daripada bahasa C, bahasa C itu yang di atas bahasa C sama bahasa Java. Jadi paling mudah ya. Jadi kalau untuk membuat bahasa Python seperti apa ya? Print, hello world ya seperti itu. Nanti ada juga materi-materi yang lainnya yang yang bisa membuat operator matematika dan yang lain-lainnya ya, seperti itu. Oke. Itu saja, apakah paham dengan materinya untuk kelompok 4? Jadi cuma penulisan sintaks dasar seperti ini ya. Jadi aturan mainnya itu seperti apa ya. Baik, Pak. Ya, atau mungkin sudah pernah dijalankan di aplikasi Python sendiri? Belum? Ada yang sudah coba, Pak, Deswandi kemarin. Oh gitu. Pakai aplikasi apa? Bisa tapi ya, paham Deswandi? Pak, yang Python 3.8 Pak. Tapi kalau sudah dianukan Pak, sudah di-run kan langsung keluar. Oh, tapi paham cara untuk nulisnya ya? Itu gimana Pak ya? Kita koreksi.
Kalau saya Paham, Pak, tapi kan cara buat kalau anu kan sudah modern, kok dicoba langsung diinstal. keluar, Pak. Dicoba Itu gimana diinstal. cara koreksinya, Pak? Ya, dicoba diinstal ulang lagi atau memang ada codingannya yang salah. Ya, paling seperti itu nanti. Ya, kalau saya sarankan malah memakai. Iya, Pak. Kalau saya sarankan memakai namanya Anaconda supaya lebih gampang. Anaconda Python namanya gitu. Jadi dia bisa langsung keluar hasilnya tanpa lihat di yang lain gitu. Nah, itu sih. Kalau bisa nanti coba install bukan yang di Python tapi di Anaconda Navigator namanya. Ya, bisa diklik Anaconda Navigator ya, di situ coba di-download. Memang ukurannya agak besar ya. Agak besar, tapi nanti untuk di video di YouTube itu akan saya tampilkan juga untuk Anaconda Navigator. Nanti paling bisa diinstal di situ ya dan diperhatikan di video YouTube, di channel YouTube yang nanti saya akan berikan ya. Itu aja paling. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, kalau memang gimana Julia? Ada mau disampaikan? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Maksudnya itu apa bedanya, Pak, yang kayak komentar itu dengan penulisan seperti biasa? Oh, oke, bentar. Oh, Masih kurang paham. ya, nggak apa-apa. Download. Oh, ini Anaconda installer. Jadi kalau misalnya yang penulisan biasa, ya itu codingan. Tapi kalau komentar itu dia tidak masuk di dalam di dalam perhitungan codingannya. Sebentar, saya lagi coba mendownload dan menginstal ya, sambil coba nanti saya demokan untuk yang pakai Anaconda Python, Anaconda Navigator ya. Tapi intinya dari teman-teman untuk masalah pemrograman ini masih bingung di sisi mana nih? Semuanya atau masih bingung di sisi semuanya? Gak apa-apa, bilang aja supaya kita clear. Di bagian itunya sih, Pak, maksud bedanya komentar sama kode yang kode biasa sintaknya. Oke, sebentar. Mungkin ada pertanyaan. Gimana? Karena udah ada cari beberapa referensi kan, Pak. Itu kayak komentar itu kayak malah dibilang yang ini, Pak, dia nggak akan keluar kalau tanpa pagar. Oh gitu, oke. Iya benar, tidak keluar tanpa pagar. Jadi gini. Saya ganti ya share screen-nya ya. Iya, Pak. Ini tampilan saya. Aduh, gimana nih? Oh ya benar, sorry. Nah ini tampilan saya ya. Jadi bisa di-download di sini anaconda.com products. Carinya itu begini, kata kuncinya Anaconda, sekalian lah mungkin di sini ya. Jadi nanti bisa dilihat sini Anaconda Navigator. Ketik aja Anaconda Navigator di Google ya, terus cari yang ini individual edition, diklik. Setelah klik individual edition, terus klik ini download. Nah, nanti akan menuju ke bawah. Pakai apa nih? Kalau misalnya pakai Apple, kalian apa sih namanya? MacBook ya, MacBook itu yang ini. Kalau misalnya Windows itu yang ini. Kalau yang Linux berarti yang ini. Ya nanti di-download aja. Tadi saya barusan sudah download yang ini. 64-bit graphical installer yang ini karena ini 64-bit. Oke, ini sudah. Klik 2 kali, saya coba install ya ini. Next. I agree. Ini pilih recommended aja, just me. Ini di sini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Terus ini diklik ya. Sorry. Ini nggak usah. Install ya, langsung.
Simpel kok cara install Anaconda. Nanti sekalian lah kalau teman-teman mau lihat di sini. Ini tertampil ya, terlihat ya di Iya, Pak. kalian ya. Terlihat. Ya, oke. Coba. Datanya emang agak gede, setengah giga. Tapi ini simpel, nanti tidak sesusah yang di Python 3 itu cara menjalankannya ya. Sebentar. Ya. Dan ini mungkin ya bagi geologi mungkin ini bisa dipakai untuk TA juga mungkin. Tapi tergantung lagi dari pembimbingnya nanti ya seperti apa. Karena kalau untuk pemrograman komputer itu semua bisa nyambung kok, mau TP, mau TI, mau TG. Ini di luar dari instrumen yang saya ajar, mau TPM itu bisa semuanya. Tinggal semua pembahasan kita larikan ke pemrograman, semua pembahasan kita larikan ke digital. Gimana caranya? Ya kita buat codingan atau bahasa pemrograman digital, entah nanti misal apa ya namanya, penganalisa ya, kalau yang setahu saya ya untuk geologi batuan secara otomatis. Nanti dengan bantuan hardware-nya ada kamera, bisa di situ nanti mungkin kerjasama dengan TM untuk buat alatnya, kalian untuk penganalisa batunya, itu sangat-sangat memungkinkan gitu. Jadi apalagi untuk kondisi sekarang kalau bisa dikerjakan mandiri ya, secara mandiri. Sebentar, agak lama ini sepertinya kalau untuk installnya. Tapi nggak apa-apa. Itu sudah mau selesai. Oke, sudah komplit. Next. Nggak usah, karena ini akan nampil, tapi saya nggak perlu. Finish ya. Terus saya tinggal cari di sini di Windows. Anaconda. Di Anaconda 3, 64 bit ya. Terus cari yang ini, Jupyter Notebook ya. Jadi Jupyter Notebook. Nggak usah, ini deh, Anaconda Navigator dulu ya. Anaconda Navigator, klik. Anaconda Navigator. Nanti tugas besarnya seperti ini ya. Kalian buat satu proyek, tugas besar, satu proyek pemrograman ya. Yang bebas sih, bebas aja temanya, tidak harus tentang geologi atau yang lainnya. Oke, ini sudah. Oke, and don't show again. Oke. Nah, ini habis itu, waduh, tantan. Baru buka yang Jupyter Notebook ya. Launch ya, luncurkan Jupyter Notebook. Vivaldi. Ini bebas ya, nanti kalian untuk dia pakai pakai browser. Kalau kalian pakai Google Chrome, pakai Firefox, ya nanti akan seperti, atau pakai Microsoft Edge ya, yang dulu itu Microsoft Internet Explorer. Saya ini pakai Vivaldi ya. Oke. Nah, seperti ini ya, tampilannya akan seperti ini ya. Mana ini Pak ya? Nah, nanti pilih di sini New ya. Kelihatan ya, New, terus Python 3. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Klik Python 3. Nah, ini kan muncul tampilan seperti ini, ya. Mana nih Pak selanjutnya? Oke. Tadi kan si Julia bilang ini bisa saya lihatkan. Nah, berarti ini masukannya. Tadi saya sama persis aja sama kayak di contoh ya. Ada pagar Python. Sorry. Oh, nggak usah di shift enter ya. Sebentar. Bisa dihapus kayak ini?
Saya hapus dulu karena mengganggu. Cut. Oke, saya hapus. Sip. Nah, pagar Python. Terus apa tadi? Print ya. Print buka kurung gini ya. Nah, dia otomatis hello world. Hello world. Halo dunia. Nah, ini codingan. Ya, ini codingan. Di sini ada 2 baris ya, ada pagar Python, ada print hello world. Nah, ketika saya klik run atau saya klik enter di keyboard ya, atau enggak lebih gampangnya ya, saya klik run di sini. Yang tertampil adalah ini. Loh, Python-nya kemana, Pak? Yaitu komen. Dia tidak muncul. Tapi ketika nanti, ini apa ya, print hello world ini? Oh, ini bahasa Python. Misal, saya contohkan lagi, apa sih gunanya komen gitu ya. Contohnya seperti ini. Saya main aritmatika, padahal nanti kita baru membahas, oh atau enggak gini aja deh, gini. Ini untuk kata hello world. Hello world. Nah, nah, terus ini untuk kata STT Migas Balikpapan. Print STT Migas Balikpapan. Nah, jadi seperti ini. Nah, saya enter. Sorry kok saya enter. Saya enter nggak bisa ya. Shift enter. Tapi kita klik run aja deh di sini. Nah, ada 2 kan muncul hello world sama STT Migas Balikpapan. Nah, jadi yang pagar ini itu cuman kayak apa ya? Ya makanya dia sebut nama komentar. gitu ya, Pak? Ya, kayak penjelasan. Oh, ini untuk kata hello world. Ya, seperti tapi dia tidak akan muncul. Jadi kayak kayak petunjuk buat kita. Ini apa sih gitu. Nah, mungkin untuk ya gimana? Deswandi atau Ainudin? Tadi siapa yang bilang? Enggak, Pak, enggak. Oh ya. Enggak. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini mungkin kalau untuk pemrograman seperti ini nggak terlalu penting. Pentingnya seperti ini, misal ya. Ini saya contoh untuk materi ke depan, tapi nggak apa. Ini adalah angka yang akan dieksekusi. Eksekusi. Misal, A sama dengan sama dengan sama dengan 10. B sama dengan 2. Oke ya, A 10, B sama dengan 2. Oke ya. Nah, saya pagarin di sini. Penjumlahan. C sama dengan, jangan C deh, supaya nggak bingung. Jumlah gitu ya. Jumlah ya. Jumlah sama dengan A ditambah B. Berapa hasilnya? 12. 12 ya. Tapi saya langsung aja semuanya. Pengurangan. Kurang sama dengan A dikurang B. Ya. Terus perkalian. Kali. A, kalau kali dalam bahasa Python itu ini ya, bahasa bintang. Apostrof. Bintang. Pembagian. Bagi. Kalau pembagian A, garis miring ya, B. Nah, jadi seperti ini komen-komen itu ya. Oh, ini penjumlahan. Oh, ini harus penjumlahan. Oh, ini rumus pengurangan perkalian. Kita run. Oh, nggak keluar, Pak. Ya, tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Karena kan di sini cuman intinya, tapi kita tidak menampilkan. Print itu untuk menampilkan. Print apa? Print apa? Tambah B. Bukan. Tapi A tambah B ini udah diwakilkan dengan jumlah. Nah, jadi di sini jumlah. Itu aja. Tapi tanpa tanda petik ya. Kalau misalnya dia tanda petik, itu seperti kata biasa aja. Tapi kalau misalnya jumlah, dia akan lari ke sini. Oh, maksudnya jumlah seperti itu. Oke, saya kopas aja supaya cepet ya. Ya. Kurang. Kali. Bagi.
Oke, saya run. Keluar. Berapa tadi? Ya, supaya lebih cantik ya. Jadi seperti ini. Karena tadi tanda petik itu bukan angka, apa sih namanya? Huruf ya, string. String itu ya namanya. Karena tanda petik itu adalah huruf, maka kita tambahkan gini aja, huruf deh. Hasil penjumlahan (2) spasi. Nah, seperti ini. Ya, coba kita lihat lagi ya. Oh, sorry. Ada yang error. Jumlahnya. Koma dulu. Nah, lebih cantik kan? Ada tulisan hasil penjumlahan. Ketika ada, ini kan kata-kata aja ya. Nih lihat di sini ya. Print, saya mulai dari huruf dulu ya. Berarti tanda petik ya. Buka kurung tanda petik ya. Hasil penjumlahan, hasil spasi penjumlahan spasi (2) spasi persen tanda petik koma, jangan lupa di koma, jumlahnya ditaruh terakhir. Jadi hasilnya yang seperti ini. Hasil penjumlahan 12. Ya. Pak, kenapa petiknya itu ini Pak, dekat harus pasti dengan (2)? Oh, nggak apa-apa. Ini masalah art, masalah seni ketika mengcoding. Kalau misalnya saya pepetkan begini, ya nggak apa-apa. Nanti lihat hasil di bawahnya. Bisa juga. Bisa. Nah, dia mepet. Ini dia mepet. Harusnya dia lebih mepet. Oh, jadi dia lebih mepet. Ya, seperti itu. Misalnya seperti ini ya. Nah, ya udah dia lebih mepet tuh. Ini lebih mepet. Tapi kayaknya ini otomatis dia berarti harus ada spasi. Enggak, dia terus terspasi sendiri. Nah, ini dia mepet jadinya. Sama N. Oh. Masalah itu aja. Ya, masalah itu aja. Tapi kayaknya kalau ini mepet juga nggak apa-apa deh. Dia udah terspasi sendiri nih di sini. Otomatis berarti dari pattern Anaconda-nya ya. Ya, seperti itu. Oh, iya. Paham ya? Iya. Ya, oke. Jadi kurang lebih Pak. nanti apa namanya? Ini kalian seperti ini tugas besar ya. Dan ini ya biasanya 100-200 baris ya seperti itu. Itu nanti cari di Google juga banyak pengurangan seperti itu. Kurang. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi terkait hal ini? Udah jelas? Paham ya? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Ini sebenarnya kayak bahasa pemrograman ini, Pak. Kita bisa gunakan ini yang untuk spesifik itu untuk apa, Pak? Saya bingung. Banyak. Gini, bahasa pemrograman itu kalau di dalam bahasa Indonesia dia sebagai subjek. Objeknya mau apa? Misal, contoh yang paling simpel. Pembuatan apa namanya? Kasir Indomaret itu loh. Apa yang scanan seperti itu ya kan? Apa itu kan print out-nya itu, bill-nya itu, Pak? Bisa print out, bisa ketika nanti dia nge-scan barcode itu kan langsung muncul otomatis berapa harganya dan sebagainya. Itu juga menggunakan bahasa pemrograman. Apakah yang membuat memang orang IT, tapi apakah itu ranahnya orang IT? Bukan, itu ranahnya orang marketing atau orang pemasaran atau orang ekonomi bahkan. Ya kan? Nah, makanya tadi saya bilang ke geologi, bisa kalian menggunakan ini. Sekarang tinggal objeknya apa? Contoh misalnya tadi batuan kah, men-scanning supaya ini batu asli, ini batu langsung tidak. Keluar. Langsung keluar hasilnya. Nah, kalau gimana ini batuan caranya? ini misalnya. Ya, gimana caranya Pak? Oh, itu ada. Nanti mungkin bisa kolaborasi sama tim. Jadi butuh kamera, bahasa Python, sama yang lain-lain. Udah, tinggal scan batunya keluar. Ini keaslian sekian persen. Nah, tahu itu dari mana? Intinya semua ada di black box yang pemrograman. Jadi itu fungsi pemrograman. Mengotomatiskan yang sudah kita lakukan sehari-hari, tapi sifatnya otomatis. Seperti itu. Sama kayak, jadi, ya gimana Julia? Ya, lanjut. Jadi misalnya ini juga black
black Black box box, pemrograman ini kita bisa kayak pakai gitu ya Pak tadi, kayak kolaborasi kamera, jadi nggak cuma ngetik aja, nanti Ya. bisa langsung keluar. Betul. Jadi ini kan cuman hasil seperti ini, bisa juga seperti ini. Nanti kan di sini yang A sama B udah diketahui 10 sama 2. Yang A sama B ini bisa juga nanti tidak diketahui. Jadi kita ngetik terserah nilainya berapa. Nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita ketik. Gitu. Bisa juga seperti itu. Gitu. Oh, Jadi iya, banyak. iya. Ini yang paling simpel. Yang paling simpelnya seperti ini. Gitu. Iya. Paham lah setidaknya lah ya untuk bahasa pemrograman. Iya, Pak. Ya, setidaknya dasarnya yang apa namanya yang harus kalian pahami. Oke. Ya, Ada Pak. pertanyaan lagi? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke, saya stop share. Cukup, Pak. Oke. Silahkan ditutup kalau gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, Pak. Kami dari kelompok 4 ingin mengundurkan diri. Shalom. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.